Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Widadi dari Prodi KPI kelas C semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview alur cerita film yang berjudul Guru Tolang. Film ini karya dari konten Mata Pena. Nah, dalam film ini yang disutradarai oleh Ken Mazkur yang berjuluk Klebun Morleke, dan juga ide cerita dari film ini yaitu dari Ken Mazkur juga ataupun Klebun Morleke seperti itu. Nah, untuk aktor pertama, aktor ke-1 yaitu Ken Mazkur sendiri juga, dan aktor kedua yaitu Komarudin yang dijuluki Buddin seperti itu. Nah, untuk aktor-aktor yang lain yaitu ada R. Faizal yang berjuluk di film ini yang berjuluk K. Ali, Imam Syafi'i yaitu Dulmawi, Ja'far S ini dijuluki Mat Jafar, dan juga Sahril di sini dijuluki Celang. Dan yang terakhir yaitu aktor yang terakhir Ali Wafa ataupun Wafa. Nah, alur cerita film di sini yaitu Ken Mazkur ini ataupun Klebur Morleke ini dipanggil oleh R. Faizal ataupun Ki Ali seperti itu, dipanggil ke rumahnya untuk dimintain tolong. Nah, setelah nyampe di rumah ataupun di kediaman Ki Ali di sini, nah Ken Mazkur di sini diminta tolong untuk mencarikan pekerja untuk manen padinya seperti itu, karena untuk bekerja sendiri dia bisa juga, namun dari banyaknya padi yang akan dipanen sehingga Ki Ali di sini membutuhkan seorang pekerja seperti itu. Nah, kebetulan Ken Mazkur di sini adalah klebun dari suatu desa di situ, Klebun Morleke. Nah, sehingga untuk mengajak masyarakat ataupun para alumninya, dia untuk masyarakatnya itu lebih gampang untuk mau diajak gotong royong seperti itu. Nah, setelah nyampe di kediamannya, Ki Ali di sini meminta tolong terhadap Klebun Morleke ini. Nah, Klebun Morleke di sini mau untuk mencarikan para pekerja untuk manen padi di sini. Nah, setelah berbincang-bincang di kediaman Ki Ali di sini, Klebun Morleke pulang dari kediaman Ki Ali langsung menuju ke rumahnya Mat Jepar. Nah, untuk ngajak manen padi seperti itu. Nah, setelah nyampe di rumahnya Mat Jepar di sini, Klebun Morleke langsung mengajak Mat Jepar untuk gotong royong manen padinya Ki Ali seperti itu. Namun Klebun Morleke di sini tidak langsung menjelaskan manen padinya itu punyanya siapa, sehingga Majapahit di sini menolak seperti itu karena ada urusan sama teman-temannya seperti itu. Nah, setelah Klebun Morleke di sini menjelaskan bahwa untuk manen padi di sini bukan untuk dirinya sendiri, namun yang akan dipanen itu punyanya Ki Ali seperti itu. Nah, sehingga Majapahit di sini langsung mau, karena yang punya padi di sini adalah Ki Ali seperti itu. Karena padinya ini adalah punyanya Ki Ali, dan sekaligus dia juga sebagai muridnya di waktu masa kecilnya dan juga di masa remajanya, sehingga Majapahit ini langsung mau seperti itu. Nah, setelah ngajak Majapahit di sini sudah mau untuk manen padi, sehingga Klebun Morleke di sini mengajak teman-teman yang lain, yaitu
ngajak Celeng ketemu di jalan seperti itu. Celeng di sini langsung mau seperti itu karena ketika ngajak Celeng di sini, Kalebun Morleke langsung menjelaskan bahwa untuk panen padi di sini bukan punyanya sendiri, namun punyanya Kyai Ali seperti itu. Nah, setelah nyampe rumahnya, dia juga ngajak Pudin di sini diminta tolong untuk ngajak Dulmawi. Nah, ketika Pudin ini ngajak Dulmawi, ketika sudah nyampe ke rumahnya Pudin ketika nyampe di rumahnya Dulmawi di sini tidak mau untuk diminta tolong manen padi punyanya Ki Ali, karena dia beralasan capek dan lain sebagainya. Dan juga dia mengatakan ketika ada keperluan seorang kiai itu membutuhkan alumni seperti itu. Seakan-akan anggapan Dulmawi di sini tidak bisa untuk melakukan sendiri seperti itu. Nah, terus Pudin di sini pulang setelah ngajak Dulmawi itu tidak mau. Pudin di sini pulang seperti itu. Nah, kebesokan harinya untuk melaksanakan manen padi ada Majapar, Celeng, Sah, terus Bapak dan juga Pudin dan Kalebun Morleke sendiri seperti itu. Setelah nyampe di sawah yang akan dipanen, Kalebun Morleke di sini merasa kurang lengkap seperti itu. Karena kurang lengkapnya di sini karena tidak ada Dulmawi seperti itu. Sehingga Kalebun Morleke menanyakan kepada Pudin, mana Dulmawi? Kok nggak diajak seperti itu? Dan juga Pudin di sini menjawab, bukannya nggak diajak untuk manen padi di sini, Bun, karena Dulmawi tidak mau seperti itu. Sehingga Kalebun Morleke di sini berhenti ketika manen padi seperti itu. Sehingga Kalebun Morleke menjemput ke rumahnya Dulmawi untuk mengajak manen padi seperti itu. Sehingga ketika sudah nyampe di rumahnya Dulmawi, Kalebun Morleke ini manggil seperti itu. Setelah keluar ketika sudah keluar Dulmawi dari dalam rumahnya, diajak bicara untuk manen padi. Dia mengatakan Kalebun Morleke kenapa tidak mau, dan Dulmawi di sini menjawab karena capek dan lain sebagainya. Namun ketika Kalebun Morleke mengatakan mana yang lebih capek ketika seorang guru ataupun seorang kiai ketika mendidik muridnya seperti itu. Karena apa? Dalam makna dari film ini bahwasanya sebagai murid itu harus menghormati dan juga harus menghargai terhadap guru-gurunya. Karena apa? Karena keberkahan akan didapat selamanya meskipun dalam sudah keadaan mati ataupun sudah di liang lahat. Karena keberkahan itu akan didapatkan selama di dunia dan juga di akhirat seperti itu. Jadi sebagai murid itu jangan bersikeras ataupun mengatakan bahwa dirinya sukses, karena kesuksesan itu akan didapat ketika sudah rendah hati, kesopanan, dan juga orang-orang yang memang berakhlakul karimah, berakhlak terhadap guru-gurunya seperti itu. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya review dari alur cerita film yang berjudul Kuruh Tolang, karya dari konten Mata Pena. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.